Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Cahyati dengan NIM 23044111086 kelas 3C. Di sini saya akan membawa materi mengenai dasar-dasar jaringan komputer dan penerapannya. Langsung saja kita masuk ke pendahuluannya. Latar belakang, jaringan komputer adalah bagian penting dari kehidupan modern, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien di berbagai bidang seperti pendidikan dan bisnis. Teknologi ini menghubungkan perangkat, memfasilitasi berbagi data, sumber daya, dan aplikasi. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things dan cloud computing memperluas peran jaringan komputer menjadi ekosistem teknologi canggih. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan seperti ancaman keamanan siber, dan kesenjangan akses teknologi. Pemahaman dasar-dasar jaringan komputer, jenis, komponen utama, dan penerapannya penting untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif dalam menghadapi kebutuhan era digital. Selanjutnya, pembahasan. Ada 7 yang akan dibahas, yaitu pertama, pengertian jaringan komputer, kedua, fungsi utama jaringan komputer, ketiga, jenis jaringan komputer, keempat, komponen jaringan komputer, kelima, penerapan atau implementasi jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari, keenam, tantangan dan solusi keamanan dalam jaringan komputer, dan ketujuh, perkembangan teknologi jaringan komputer dan pengaruhnya terhadap kehidupan modern. Pembahasan pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang terhubung satu sama lain untuk berbagi data dan sumber daya. Jaringan ini memungkinkan komunikasi antar komputer dan pengguna, serta penggunaan sumber daya bersama seperti printer dan penyimpanan data. Dengan adanya jaringan komputer, pengguna dapat mengakses informasi secara cepat dan efisien, memperlancar kolaborasi, serta mendukung berbagai aplikasi bisnis dan hiburan. Kemudian ada fungsi utama jaringan komputer. Yang pertama ada berbagi sumber daya, yang dimana memungkinkan penggunaan bersama perangkat seperti printer dan penyimpanan untuk efisiensi. Kemudian ada pertukaran informasi. Pertukaran informasi ini dapat mempermudah komunikasi real-time seperti email dan video call. Kemudian ada akses data terpusat, yang dimana memudahkan pengelolaan data melalui server pusat. Kemudian ada kolaborasi yang mendukung kerja bersama melalui platform digital. Kemudian ada keamanan dan pengendalian akses, yang dapat melindungi data dan membatasi akses untuk pengguna berwenang. Kemudian yang terakhir yaitu layanan aplikasi, yang dapat mendukung call, video konferensi, dan aplikasi berbasis cloud. Selanjutnya ada jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer yang pertama adalah LAN atau jaringan area lokal, yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor atau gedung, yang keunggulannya cepat dan hemat biaya. Kemudian ada MAN atau jaringan area metropolitan, yang menghubungkan beberapa LAN dalam area luas atau kota atau kampus dengan kecepatan tinggi. Kemudian ada WAN, jaringan area luas, yang memungkinkan area geografis luas atau antar negara, contohnya internet. Kemudian ada PAN, jaringan personal, jaringan pribadi untuk perangkat jarak dekat seperti Bluetooth atau inframerah. Kemudian ada WAN atau Wi-Fi atau wireless LAN. LAN ini merupakan nirkabel dengan standar IEEE 802.11 untuk mobilitas tinggi. Kemudian ada P2P atau peer-to-peer, yang setiap perangkat berfungsi sebagai server dan klien, cocok untuk berbagi file. Kemudian ada klien server, yang terpusat pada server untuk akses data dan aplikasi.
Kemudian ada CAN atau Campus Area Network yang menghubungkan LAN di area kampus atau organisasi besar. Kemudian ada VPN atau Virtual Private Network yang koneksinya aman melalui internet dengan enkripsi data. Kemudian ada jaringan pusat data atau Data Center Network yang mendukung cloud computing dengan kecepatan tinggi dan skalabilitas. Selanjutnya ada komponen utama jaringan komputer. Komponen pertama yaitu perangkat keras. Yang dimana perangkat keras ini ada beberapa, yaitu komputer dan server, router, switch, hub, dan juga modem. Kedua, kabel dan media transmisi. Contohnya kabel UTP, kabel fiber optik, kabel koaksial, dan yang ketiga yaitu perangkat lunak atau software. Contohnya protokol jaringan, sistem operasi jaringan, firewall dan perangkat keamanan. Dan macOS atau sistem operasi jaringan. Pembahasan selanjutnya yaitu penerapan jaringan komputer. Yang pertama ada internet yang memfasilitasi komunikasi global, akses informasi, transaksi, dan hiburan atau email, media sosial, dan streaming. Kemudian ada pendidikan yang mendukung e-learning melalui platform seperti Zoom dan Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada e-commerce yang menghubungkan penjual dan pembeli, memproses pembayaran, serta mengelola inventaris. Contohnya Amazon dan Tokopedia. Kemudian ada perbankan digital yang memungkinkan layanan perbankan online, transfer uang, dan pembayaran tagihan dengan keamanan tinggi. Kemudian ada telekomunikasi, VoIP, seperti WhatsApp atau Skype, mendukung panggilan suara atau video dengan biaya rendah. Kemudian ada industri dan bisnis. Sistem ERP dan CRM meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. Dan kemudian ada penerapan kesehatan. EMR dan telemedicine memfasilitasi perawatan pasien dan konsultasi virtual. Pembahasan selanjutnya yaitu tantangan dan solusi keamanan dalam jaringan komputer. Pertama, tantangannya. Yang pertama, serangan cyber seperti DDoS, malware, ransomware, dan phishing. Kedua, akses tidak sah seperti peretasan dan pencurian data. Yang ketiga, kebocoran data. Keempat, malware dan virus. Ancamannya seperti worm, trojan, dan spyware. Kemudian ada keamanan jaringan nirkabel yang rentan terhadap serangan MITM. Kemudian solusinya, firewall dan IDS memblokir akses tidak sah dan mendeteksi ancaman. Kedua, enkripsi data yang melindungi data menggunakan TLS dan VPN. Ketiga, kebijakan keamanan, kata sandi kuat, MFA, dan pembaruan sistem. Keempat, pelatihan kesadaran, edukasi pengguna tentang praktik keamanan. Dan kelima, pemantauan dan audit, mengidentifikasi ancaman secara proaktif. Dan keenam, perangkat lunak keamanan, antivirus, dan solusi keamanan terintegrasi. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan teknologi jaringan komputer. Yang pertama ada akses informasi dan pendidikan. Teknologi jaringan memungkinkan akses luas ke pengetahuan melalui kursus online dan e-learning seperti Coursera dan Khan Academy, mendukung pembelajaran fleksibel kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada transformasi bisnis dan e-commerce. Internet mendukung bisnis digital, memperluas jangkauan pasar global, mempercepat transaksi, dan meningkatkan layanan pelanggan.
tren kerja jarak jauh juga semakin populer. Kemudian ada komunikasi dan interaksi sosial. Aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, dan media sosial mempermudah komunikasi global, menghubungkan individu tanpa batasan geografis. Kemudian ada konektivitas dan IoT. IoT menghubungkan perangkat pintar untuk otomatisasi rumah, efisiensi energi, dan keamanan melalui pengawasan cerdas. Kemudian ada layanan kesehatan jarak jauh. Telemedicine memungkinkan konsultasi medis, online, dan pemantauan kesehatan real time. Sangat penting untuk lokasi terpencil atau masa pandemi. Kemudian ada dampak ekonomi global. Jaringan komputer mendukung bisnis lintas batas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberi peluang bagi UKM untuk bersaing di pasar global. Kemudian yang terakhir ada tantangan dan masa depan. Keamanan data dan privasi menjadi tantangan utama. Teknologi 5G, AI, dan blockchain akan membuka inovasi baru dengan perhatian pada keamanan dan etika. Penutup. Jaringan komputer adalah elemen penting teknologi informasi modern, mendukung komunikasi, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan industri. Meskipun menghadapi tantangan keamanan seperti serangan cyber, solusi seperti firewall, enkripsi, dan kebijakan keamanan dapat membantu melindungi data. Perkembangan teknologi jaringan seperti 5G dan IoT memperluas konektivitas dan peluang inovasi dengan pemahaman yang baik dan perhatian pada aspek keamanan. Jaringan komputer dapat dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung kebutuhan masyarakat modern. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan lebih dalam tentang pentingnya jaringan komputer dalam kehidupan kita. Sekian dari materi yang saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.